Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menganalisis data time series dengan menggunakan model vector autoregression atau vector error correction model dengan menggunakan program Fuse. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah setelah kita mendapatkan data yang kita ingin analisis, maka selanjutnya kita bisa langsung buka dengan menggunakan dalam program Fuse dan kita masukkan ke dalam program Fuse. Simpelnya kita bisa lakukan transfer data dari Excel ke Fuse secara langsung seperti yang saya contohkan. Kemudian kita next, finish, kita yes, maka akan secara otomatis data yang ada di Excel akan tertransfer pada program Fuse. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan karena ini merupakan data time series dengan metode vector autoregression atau VAR, atau juga bisa dengan menggunakan vector error correction model atau VECM, maka kita bisa melakukan step yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menguji stasionaritas data yang kita miliki terlebih dahulu. Caranya adalah bisa kita klik satu persatu datanya, kita buka datanya dan kita klik pilih menu view dan kita pilih submenu unit root test. Untuk pertama kita akan menguji dengan menggunakan test type augmented decoupler atau ADF dengan test for unit root in level, dan include in test equation-nya kita pilih in the trend and intercept. Kemudian kita klik OK, maka hasilnya akan keluar. Dikarenakan nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,98 dan itu tidak, kalau kita bandingkan dengan nilai alfa yang sebesar 1%, 5%, dan 10%, maka nilai probabilitas ini berada di atas nilai atau berada di atas tingkat alfa tersebut. Maka dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa JCI atau Jakarta Composite Index datanya adalah tidak stasioner pada kategori in level. Nah, kemudian langkah selanjutnya apabila tidak stasioner, kita bisa menguji unit root test kembali dengan pada kategori first difference. Langkahnya sama, yaitu kita pilih menu view, kemudian kita pilih unit root test dan kita ganti test for unit root in-nya menggunakan first difference. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian bisa kita lihat pada hasil output di sini nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,0000, maka nilai probabilitas ini lebih kecil atau lebih kecil daripada seluruh tingkat signifikansi alfa, yaitu sebesar 1%, 5%, dan 10%. Ini bisa kita copy ke Microsoft Word. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menguji untuk indeks Nikkei. Setelah kita buka, langkahnya masih sama, yaitu kita pilih menu view dan unit root test, dan kemudian kita untuk langkah pertama kita uji dengan menggunakan kategori level.
Nah, kita bisa lihat hasilnya masih sama, yaitu sebesar 0,9215 untuk nilai probabilitasnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai tersebut berada di atas nilai alfa, yaitu sebesar 1%, 5%, dan 10%. Maka selanjutnya kita akan menguji stasionaritasnya kembali dengan menggunakan kategori first difference. Nah, setelah kita menggunakan kategori first difference, maka hasilnya akan berubah. Nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,0000, sehingga dapat kita simpulkan bahwa indeks Nikkei ini stasioner pada kategori first difference. Bisa kita copy. Dan kita paste di Word, di Microsoft Word. Kemudian indeks yang terakhir, data time series yang terakhir yang harus kita uji stasionaritasnya adalah indeks SP500 atau SP500. Caranya masih sama, pilih menu view dan unit root test, kemudian kita uji terlebih dahulu di kategori level. Maka hasilnya adalah sebesar 0,5665 dan ini masih di atas tingkat signifikansi alfa baik dari 1%, 5%, dan 10%. Maka harus kita uji lebih lanjut dengan menggunakan kategori first difference. Maka hasilnya adalah sebesar 0,0000, sehingga ini dikatakan lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa yang sudah kita tentukan, yaitu 1%, 5%, dan 10%, sehingga kita dapat simpulkan bahwa indeks SP500 ini stasioner pada kategori first difference. Dan kemudian ini bisa kita copy dan kita paste ke Microsoft Word. Nah, dikarenakan keseluruhan data ini adalah stasioner pada kategori first difference, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menguji kointegrasi dari setiap dari data yang akan kita analisis. Pertama, kita blok terlebih dahulu keseluruhan data variabel, kemudian kita klik kanan dan pilih open, kemudian kita bisa pilih as var. Kemudian kita pilih, mohon maaf, kita bisa pilih, kita klik kanan, pilih as group terlebih dahulu, kemudian kita pilih view, dan kita pilih co-integration test, dan kita pilih Johansson system co-integration test. Kemudian kita pilih yang intercept no trend in correction error and test var, yang nomor 3. Kemudian kita klik OK. Maka kita temukan hasilnya. Nah, ternyata dari data hasil kointegrasi, nilai probabilitasnya berada di atas tingkat signifikansi 5% atau 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa data time series yang akan kita analisis ini tidak terjadi kointegrasi. Sehingga kalau tidak terjadi kointegrasi, kita akan menggunakan metode VAR, Vector Autoregression, VAR dengan model difference. Ini kita copy terlebih dahulu untuk hasil uji kointegrasinya.
Nah, kemudian kita kembali lagi, kita akan menguji secara dengan metode VAR, karena ini sudah dapat dipastikan bahwa model yang kita gunakan adalah vector autoregression dengan model different atau diferensi. Kenapa? Karena setelah kita menguji stasioner bahwa keseluruhan data variabel itu stasioner pada kategori first different, maka kita harus melanjutkan menguji step selanjutnya, yaitu uji kointegrasi. Dan ternyata ketika dilakukan uji kointegrasi, hasilnya data tidak memiliki kointegrasi, sehingga kita bisa lanjutkan dengan menggunakan analisis VAR dengan bentuk diferensi atau difference. Kemudian kita pilih standar VAR. Kemudian kita klik OK. Maka di sini akan muncul hasil analisisnya, output hasil dari analisisnya. Nah, kemudian ini bisa kita copy. Kemudian kita paste di Microsoft Word. Nah, yang perlu diperhatikan dari tabel hasil output uji VAR ini adalah yang berada di dalam tanda kurung yang seperti ini. Ini saya blok untuk menandakan bahwa ini adalah uji T atau T hitungnya. Kalau yang di dalam tanda kurung ini itu adalah standar error. Nah, saya akan memberikan warna blok yang berbeda, yaitu warna merah, untuk menandakan bahwa yang berwarna merah ini adalah nilainya berada di atas 2. Yang perlu diperhatikan adalah tanda minus itu tidak berpengaruh dengan kriteria uji T hitung. Angka yang diblok dengan berwarna merah ini merupakan hasil uji VAR yang variabelnya saling berpengaruh karena nilainya di atas 2 atau lebih dari 2. Kemudian kita kembali lagi ke Evius, program Evius. Selanjutnya kita akan menguji autokorelasi dari hasil uji VAR ini atau uji vector autoregression. Kita bisa pilih menu view dari hasil output VAR tadi, kemudian kita pilih residual test dan kita pilih auto correlation LM test untuk memastikan bahwa model yang kita susun itu terbebas dari autokorelasi. Nah, kemudian setelah muncul, maka di sini kita dapat simpulkan bahwa model yang kita susun, model yang kita buat, model yang kita bangun itu terbebas dari autokorelasi. Kenapa? Di sini nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,0043 dan 0,0029 pada leg 1 dan 2, sehingga kita dapat simpulkan bahwa nilai ini lebih kecil daripada alfa, sebesar 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa model yang kita bangun ini terbebas dari masalah autokorelasi. Ini bisa kita
copy dan kita paste di Microsoft Word. Saya blok warna kuning untuk uji autokorelasinya. Bisa menandakan bahwa ini terbebas dari autokorelasi. Kemudian selanjutnya kita kembali ke program Navius. Langkah selanjutnya adalah kita akan menguji lag yang kita gunakan. Apakah lag yang panjang lag yang kita gunakan itu sudah cukup atau belum? Caranya adalah kita klik menu view dan kemudian kita pilih lag structure dan kita pilih lag length criteria. Kemudian kita masukkan angka yang sudah terdapat pada lags to include-nya. Kemudian kita klik OK. Oh, mohon maaf, tadi ada kesalahan, harusnya diganti dengan angka 3 tadi. Kita klik OK. Nah, di sini menandakan bahwa kita di sini keyword information correlation itu dan Hanan-Quinn information criterion itu menyarankan itu menggunakan lag 2. Tetapi mayoritas dari lag structure-nya itu menyarankan untuk menggunakan lag yang ketiga. Yang pertama yang menyarankan dengan menggunakan lag dengan panjang lag 3 adalah LR atau Sequential Modified LRT Statistic. Kemudian yang kedua adalah FPE yaitu Final Prediction Error, dan AIC yaitu Archaic Information Criterion. Ini hanya untuk memastikan saja saran dari lag length kriteria yang harus kita gunakan itu berapa? Apakah 2, apakah 3 atau berapa? Dan ternyata mayoritas dari 5 kriteria ini menyarankan untuk menguji di panjang lag 3. Nah, setelah kita dapatkan lag yang disarankan, selanjutnya kita akan menguji apakah sistem yang kita gunakan ini masih konsisten stasioner atau tidak. Caranya adalah kita pilih menu view, kemudian kita pilih lag structure dan kita pilih AR root stable. Nah, kita bisa lihat nilai dari modulusnya. Kalau nilai modulusnya kurang dari 1, maka dapat dipastikan bahwa data atau sistem yang kita bangun dalam model VAR ini itu masih konsisten stasioner. Nah, bisa kita lihat bahwa nilainya di sini adalah 0,9, 0,9, 0,1, maka ini nilai modulusnya berada di bawah angka 1, maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang kita bangun di dalam model VAR ini masih konsisten stasioner. Kemudian ini bisa kita copy ke Microsoft Word.
Langkah selanjutnya adalah kita menginterpretasi hasil sistem dari vektor autoregression. Kita kembali ke FViews terlebih dahulu. Yang pertama adalah dengan menggunakan impulse response. Kita klik menu view dan kita pilih impulse response. Kemudian kita biasanya impulse response kita menggunakan grafik. Kita pilih display formatnya adalah multiple graphs. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk 10 periode, dengan 10 periode kita bisa melihat pergerakan impulse response, bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel ketika suatu variabel itu mengalami shock atau perubahan nilai. Ini kita bisa copy to clipboard dan kemudian bisa kita paste ke Microsoft Word. Kemudian teknik selanjutnya adalah varian decomposition. Bisa kita klik menu view dan kita pilih varian decomposition. Kita klik display formatnya adalah tabel karena biasanya kita menggunakan tabel untuk varian decomposition. Kemudian kita klik OK dengan periode yang sama, yaitu sebanyak 10 periode. Dan di sini akan muncul hasilnya. Kemudian kita bisa copy. Di sini kita bisa melihat seberapa besar dari peran dari masing-masing variabel di setiap periode untuk mempengaruhi suatu variabel yang menjadi variabel dependent atau variabel endogen. Kemudian kita ke varian decomposition, kita copy paste. Kemudian langkah selanjutnya yang ketiga adalah Granger causality test. Kita kembali ke FViews, kemudian kita pilih dan kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita buka lagi as group, kemudian kita pilih Granger causality test. Kita bisa klik OK, maka ini adalah hasil dari Granger causality test. Di sini kita bisa lihat dari nilai probabilitasnya. Nilai probabilitasnya yang kurang dari tingkat alfa sebesar 1%, 5%, dan 10%, maka itu merupakan dapat disimpulkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan kausalitas. Kita bisa copy, kemudian kita paste ke Microsoft Word. Setelah selesai di Granger kausalitas, maka selesai sudah bagaimana kita untuk menganalisis data time series dengan menggunakan model vektor autoregression. Demikian untuk pertemuan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.